kita akan membahas apa itu lookup dan nested if. Nah, selanjutnya. Nah, apa itu lookup? Lookup adalah fungsi pada Excel yang menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom sebuah range atau dari sebuah array. Lookup ini pun dibagi dua bentuk. Yang pertama yaitu lookup bentuk vektor. Kapinakeun. Yang kedua, lookup dalam bentuk array. Nah, rumus dari lookup yaitu lookup kurung tutup. Yang pertama, di Excel, setiap kalian akan memasuki perintah, kalian akan dimintai simbol sama dengan. Sama dengan itu simbol yang mencakup seluruh rumus yang ada di Excel. Makanya sama dengan kita masukin rumusnya lookup, tapi sebenarnya ini gak usah di spasi. Nah, seperti ini nih. Ini seperti ini, gak usah di spasi. Ini saya salah pengetikan di PT, maaf guys. Nah, di sini tidak ada spasi tuh. Lookup value, lookup vektor. Nah, yang pertama ini kita memakai lookup vektor dulu. Yang kedua, rumusnya bentuk array. Lookup value, langsung titik koma array. Sebenarnya ini harus pakai apa itu teh? Kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa dua nih, Bang? Ini karena kan tutupin kurung yang di sini sama yang di sini, jadi di ujungnya dua gitu. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, iya tinggal lihat sebelah sini. Ya guys, itu jelas mah praktek sorangan. Oke. Selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu nested if. Definisi dari nested if. Nested if atau sering disebut dengan if bertingkat. Jadi if bertingkat ini digunakan untuk mencari sebuah nilai kriteria dengan sifat atau jumlahnya lebih dari satu. Juga untuk mempersingkat pengerjaan input data secara otomatis dengan suatu rumus agar semua data terinput dengan baik dan benar. Nah, rumus dasar dari nested if yaitu kayak gini. Seperti biasa, memasukkan simbol sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya if, kurung buka, logical test ini tuh kayak, kalau nggak salah itu tuh penomoran sel. Jadi kita semisal kita akan memasukkan sel D di sininya barisnya baris 2 kan, ini baris 1, ini baris 2. Nah, D2 di sininya tuh D2, terus kita akan memasukkan ini sel berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sel 6 semisal. Kita akan memasukkan sel sampai sel 6. D1, D2 atau semisal D2 titik 2 lalu D6 biar semuanya masuk. Nah, kita akan memilih bahwa si data itu akan menggunakan data asli atau data jujur. Iya kalau nggak salah. Data jujur atau sesuai dengan table yang kita akan jadikan percobaan atau latihan, lalu latihan data, lalu atau kita akan bukan memalsukan seperti pengkosongan ini tuh false, emang artinya palsu atau data tidak ada. Nah, iya artinya ini tuh datanya dikosongkan atau kita jika nggak diketik false juga, kita bisa diketiknya oleh angka 0. Nah, untuk
rumus yang di Excelnya. Prakteknya lihat saja ini, gini, sama dengan if kurung buka, selanjutnya terserah kalian, yang penting si info sel yang akan kalian masukin itu benar. Kalau tidak benar nanti akan jadi false, jadi tidak keluar, atau semisal nanti ada apa itu teh, keterangan bahwa rumus dari yang kalian gunakan itu tidak valid atau tidak betul. Nah, untuk selebihnya ya kalian bisa praktek sendirilah. Kalian juga ya mungkin punya Excel masing-masing di dalam laptop atau komputer kalian. Kalau dalam HP sih ya paling lihat doang. Ya, sekian. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi HLOOKUP. HLOOKUP adalah fungsi dalam program spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Sheet yang digunakan untuk mencari nilai pada baris pertama dari suatu rentang atau tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom yang sama dari baris yang ditentukan. Fungsi ini berguna untuk melibatkan data yang tersusun secara horizontal. Selanjutnya ada penggunaan rumus HLOOKUP. Penggunaan rumus HLOOKUP kita bisa ketik sama dengan ketik HLOOKUP, kurung buka, nilai cari, titik koma atau koma, table array, titik koma atau koma, nomor indeks baris, titik koma atau koma pencarian range, kurung tutup. Nilai cari. Nilai yang dicari pada baris pertama table. Table array, rentang sel yang berisi data. Baris pertama dari rentang ini digunakan untuk pencarian. Nomor indeks baris. Nomor baris dalam tabel dari mana nilai akan diambil. Pencarian range, parameter opsional jika diatur ke true atau diabaikan. HLOOKUP akan mencari kecocokan mendekati. Jika diatur ke false, pencarian akan dilakukan untuk kecocokan tepat. Selanjutnya ada contoh penulisan rumus HLOOKUP. Bisa dilihat datanya dari data penjualan alat tulis. Pada contoh di atas, kita akan mencari berapa banyak penjualan buku pada data tertentu, yaitu pada minggu ke-1 dan ke-3. Dalam mencari data tersebut, penggunaan rumus HLOOKUP disandingkan bersama nilai yang dicari yaitu buku, dengan rentang data dari sel A3 sampai E7. Berdasarkan rentang tabel tersebut, minggu ke-1 berada di baris kedua, sementara minggu ke-3 berada di baris ke-4. Dikarenakan kita mencari kecocokan yang sama persis, maka di akhir penulisan formula diberi angka 0, atau kita bisa menuliskan dengan false. Selanjutnya, selain mencari dari nilai atau angka yang sudah ada, kita dapat menggunakan wildcard karakter untuk mencari karakter tertentu seperti pada contoh berikut di mana fungsi HLOOKUP adalah sebagai alat mencari data dengan 4 karakter. Berdasarkan rumus di atas, data yang terdiri dari 4 karakter adalah buku. Hal ini terlihat ketika kita menggunakan karakter khusus, tanda tanya 4 karakter dari baris pertama, tabel A3 sampai E7. Maka akan dimunculkan data sesuai dengan jumlah wildcard karakter tersebut. Hal yang sama ketika kita menggunakan tanda tanya sebanyak 3 karakter, maka akan muncul hasil tas. Selanjutnya ada VLOOKUP. VLOOKUP adalah fungsi dalam program spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Sheet yang digunakan untuk mencari nilai dalam kolom pertama dari suatu rentang atau tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai dari baris yang ditentukan. Fungsi ini berguna untuk mencari data yang tersusun secara vertikal. Selanjutnya ada penggunaan rumus VLOOKUP. Penggunaan rumus VLOOKUP kita bisa ketik sama dengan ketik VLOOKUP, kurung buka, lookup value, koma atau titik koma, table array, koma atau titik koma, call index num, koma atau titik koma, range lookup, kurung tutup. Lookup value, nilai yang dicari dalam kolom pertama tabel. Table array, rentang sel yang berisi data. Kolom pertama dari rentang ini digunakan untuk pencarian. Call index num, nomor kolom dalam tabel dari mana nilai akan diambil. Range lookup, parameter opsional, jika diatur ke true atau diabaikan. For lookup akan mencari kecocokan mendekati, jika diatur ke false, pencarian akan dilakukan untuk kecocokan tepat. Selanjutnya kita
akan mencari cara menggunakan VLOOKUP dasar. Nah, di sini kita akan mencari gaji karyawan dengan nomor nih 30000104 yaitu BIMA. Nah, dengan mencari gaji tersebut, kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP G2 titik koma A1 titik 2 D8 titik koma 4 kurung tutup. Bisa dilihat juga sama dengan VLOOKUP cari nilai H2 titik koma dari referensi data di B2 titik 2 E9 titik koma dengan informasi dari kolom 4 kurung tutup. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian aja materi dari VLOOKUP dan VLOOKUP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mengerjakan praktikum atau kuis aplikasi komputer. Kuis 11. Di sini saya sudah menyiapkan tabel. Di A1 ada goal, di B1 ada nama, selanjutnya ada gaji pokok, selanjutnya ada tabel jabatan, selanjutnya tabel makan, selanjutnya tabel transport, selanjutnya pajak, dan selanjutnya total. Nah, di goal kita ketik B, selanjutnya A, selanjutnya C, selanjutnya A. Di nama kita ketik nama Adi, Ani, Ari, dan Azi. Nah, selanjutnya saya menyiapkan dua tabel. Tabel 1 di A8 ada goal. Di goal diisikan dengan C, B, dan A. Di gaji pokok kita isi dengan 1.000, 900, dan 800. Di tabel jabatan kita isi 300, 225, dan 160. Nah, selanjutnya di tabel 2, kita isi dengan goal, B, C, dan A. Di goal kita tulis tabel makan, tabel transport, dan pajak. Nah, untuk di B, kita tulis di tabel makan, di B kita tulis 550, di C 600, di A 500. Untuk tabel transport, di B kita tulis 110, di C 150, di A 75. Di pajak kita tulis di B 27,5, di C 33, dan di A 30. Baik teman-teman, di sini saya akan mengisi gaji pokok. Nah, di sini kita memakai rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka A2 koma dolar A dolar 9 titik 2 dolar C dolar 11 koma 2 koma 0 kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk hasilnya segini. Untuk mempermudah, kita tarik ke bawah. Nah, sudah kelihatan ini hasil-hasilnya. Untuk tabel jabatan, kita diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP juga, sama dengan VLOOKUP kurung buka A2, koma, tanda dolar, A, tanda dolar 9, titik 2, tanda dolar C, tanda dolar 11, koma 3, koma 0, kurung tutup, enter. Ini untuk hasil tabel jabatan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Untuk tabel makan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, kurung buka, A2, koma, dolar, E, dolar 8, titik 2, tanda dolar, H, tanda dolar 11, koma 2, koma 0, kurung tutup, enter. Ini untuk hasil tabel makan. Kita tarik juga ke bawah. Untuk tabel transport, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP juga, sama dengan VLOOKUP kurung buka A2, koma, tanda dolar, E, tanda dolar 8, titik 2, tanda dolar H, tanda dolar 11,
3, 0, kurung tutup. Nah, ini untuk hasil tabel transport. Kita tarik ke bawah juga untuk mempermudah. Selanjutnya di sini kita mencari pajak. Untuk pajak kita juga menggunakan rumus HLOOKUP. Ketik sama dengan HLOOKUP, kurung buka, A2, tanda dolar, maaf, koma, tanda dolar, E, tanda dolar 8, titik 2, tanda dolar H, tanda dolar 11, 4,0, kurung tutup. Ini untuk hasil pajak. Kita tarik juga ke bawah. Dan untuk total, kita di sini tidak menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Kita di sini ketik sama dengan C2 ditambah D2 dikurang G2. Nah, ini untuk hasilnya di tabel total. Kita tarik ke bawah. Selesai. Baik teman-teman, sekarang kita mengerjakan soal kedua. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang berisikan dengan A1 kode, selanjutnya jabatan, gaji pokok, tabel transportasi, pajak, total, penempatan. Untuk kode, di sini ada M1, M2, N1, dan N2. Di sini juga saya menyiapkan dua tabel. Tabel pertama ada kode, gaji pokok, dan area. Untuk kode M, gaji pokoknya 1.500, area 1. Untuk tabel N, gaji pokoknya 1.400, dan area 2. Untuk tabel kedua, ada kode, yaitu tabel transport dan cabang. Yang pertama, tabel transport 30%, yang kedua, tabel transport 25%. Cabangnya yang 30% pusat, yang 25% utama. Di sini kita akan mencari jabatan untuk kode M1. Di sini kita menggunakan rumus if. Ketik sama dengan if, kurung buka, left, kurung buka, A2, 1, kurung tutup, sama dengan kutip M, kutip, koma, kutip, supervisor, kutip, koma, if, kurung buka, left, kurung buka, A2, 1, kurung tutup, sama dengan kutip N, kutip, koma, kutip, staff, kutip, koma, kutip, kurang, kutip, kurung tutup, 2 kali, sama dengan. Nah, ini hasilnya dari cara if tersebut tadi. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari gaji pokok. Di sini kita menggunakan rumus if juga. Kita ketik if, sama dengan if, kurung buka, left, kurung buka, A2, 1, kurung tutup, sama dengan kutip M, kutip, koma, kutip, 1.500, kutip, koma, if, kurung buka, left, kurung buka, A2, 1, kurung tutup, sama dengan kutip N, kutip, koma, kutip, 1.400, kutip, koma, kutip, ketik, tidak ditemukan, kutip, kurung tutup 2 kali, enter. Nah, ini untuk hasil gaji pokok, lalu kita tarik ke bawah. Baik, di sini kita cari transportasi, rumusnya kita sama menggunakan if, sama dengan if, kurung buka, right, kurung buka, A2, 1, kurung tutup, sama dengan kutip 1, kutip, koma, kutip, 450, kutip, koma, if, kurung buka, right, kurung buka, A2,
koma 1, tutup kurung, sama dengan kutip 2, kutip, koma, kutip 375, kutip, koma, kutip, tidak ditemukan, kutip, kurung tutup 2 kali, lalu enter. Nah, ini untuk hasil transportasi. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari pajak. Untuk pajak, kita menggunakan if juga. Sama dengan if, kurung buka B2, sama dengan kutip supervisor, kutip, koma C2, tanda bintang, kita ketik 0.006, koma C2, tanda bintang 0.05, kurung tutup. Nah, ini untuk hasil pajak. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari total. Seperti biasa, kita di sini tidak menggunakan rumus if, lookup, dan VLOOKUP. Lalu kita ketik sama dengan C2 tambah D2 kurang E2. Nah, ini kurang E2. Nah, ini untuk total. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk penempatan, di sini kita menggunakan if juga, sama dengan if, kurung buka right, kurung buka A2, koma 1, kurung tutup, sama dengan kutip 1, kutip, koma, kutip pusat, kutip, koma, kutip utama, kutip, tanda kurung tutup. Nah, ini untuk hasil penempatan kita tarik. Nah, selesai untuk soal kedua. Baik teman-teman, di sini saya akan mengerjakan kuis 12. Di sini ada kode, lamatur, tujuan, tanggal kembali, berangkat, dan tiba. Untuk kode ada BS, BY, JS, dan JY. Lamaturnya 4, 3, 5, 6. Terus selanjutnya ada dua tabel, yaitu tabel awal. Untuk tabel awal dengan kode B, yaitu Kota Bandung, dengan kode J, yaitu Kota Jakarta. Untuk tabel tujuan, dengan kode S, yaitu Kota Surabaya, dengan kode Y, yaitu Kota Yogyakarta. Selanjutnya kita akan mengerjakan tujuan. Nah, untuk tujuan kita menggunakan rumus concatenate, VLOOKUP, dan lookup. Sekarang kita ketik sama dengan ketik concatenate, kurung buka VLOOKUP, kurung buka left, kurung buka A2, koma 1, kurung tutup, koma, tanda dolar A, tanda dolar 9, titik 2, tanda dolar B, tanda dolar 10, koma 2, kurung tutup, koma, kutip, kurang kutip, koma, lookup, kurung buka right, kurung buka A2, koma 1, kurung tutup, koma, tanda dolar E, tanda dolar 8, titik 2, tanda dolar F, tanda dolar 9, koma 2, koma false, kurung tutup. Nah, ini untuk hasil tujuannya sesuai dengan kode Bandung Surabaya. Kita tarik ke bawah. Baik teman-teman, kita mengerjakan tanggal kembali. Untuk tanggal kembali kita menggunakan rumus if dan date value. Kita ketik sama dengan if,
kurung buka left, kurung buka A2, 1, kurung tutup. Sama dengan kutip B kutip, koma, get value, kurung buka, kutip 2015, garis miring, 3 garis miring 27, kutip, plus B2, koma if, kurung buka left, kurung buka A2, 1, kurung tutup, sama dengan kutip J kutip, koma, get value, kurung buka, kutip 2015, garis miring 3, garis miring 28, kutip, kurung tutup, plus B2, koma, kutip, min, kutip, kurung tutup 2 kali. Untuk hasil tanggal kembali, nah kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mengerjakan yang berangkat. Sebelum mengerjakan, seperti biasa kita ubah dulu menjadi custom. Lalu pencet yang ini. Oke. Kita ketik manual. 5 ketik 00. Nah, kan jadi keubah di sininya jadi AM. 5.30. 6.200. 6.230. Sudah keubah semuanya. Baik, selanjutnya kita ke yang tiba. Untuk yang tiba kita format cell dulu, lalu pilih ke custom, format custom, lalu pilih yang pukul, terus yang HH.2 mm. Lalu kita isi. Untuk mengisi yang tiba, kita memakai rumus if dan time value. Sama dengan if, kurung buka A2, sama dengan kutip B, garis S, kutip, koma E2, plus, kutip, 12.200, kutip, koma, if, kurung buka A2, sama dengan kutip B, garis Y, kutip, koma E2, plus, kutip 08.230, kutip if, koma, if, kurung buka A2, sama dengan kutip J, garis S, kutip, koma, E2, plus, kutip, 14.200, kutip, koma if, kurung buka A2, sama dengan kutip J, Y, kutip, koma E2, plus, kutip, 10.230, kutip, koma, tutup kurung 4 kali. Nah, ini untuk hasil yang tiba. Lalu kita sort. Nah, selesai. Oke, yang pertama kita akan tampilkan data yang jurusannya hanya MIP saja dengan menggunakan fungsi filter. Pertama-tama kita akan memblok dulu selnya dari nomor 0 sampai ke nilai. Lalu kita pilih home. Lalu di sebelah kanan ada tulisan sort and filter. Nah, langsung kita klik saja, nanti ada opsi filter di sana. Setelah itu, setelah diklik nanti di sel jurusan ada di sebelah kanan bawahnya ada seperti panah titik kecil. Nanti kita tinggal klik saja, lalu klik yang cut untuk menseleksi yang MIP saja yang ditampilkan.
dan yang cut disembunyikan. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu yang selanjutnya, saya akan menampilkan data yang nilainya kurang dari 80 dengan menggunakan fungsi filter. Oke, yang pertama, seperti tadi kita blok dulu apa yang akan kita filter, lalu sort and filter seperti tadi sebelah kanan. Seperti tadi lagi ada seperti panah titik yang mengarah ke bawah, lalu kita tinggal klik saja, nanti muncul apa saja yang akan kita filter. Nah, karena kita akan memfilter nilai 80 sama 85, maka kita hilangkan centangnya 80 sama 85. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, kita melihat jurusan yang hanya MIF saja dengan nilai 79 dan 75 karena kita memfilter nilai 80 dan 85. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan rata-rata nilai per nama mahasiswa dengan menggunakan fungsi subtotal. Oke. Yang pertama kita akan memblok dulu semuanya, semua selnya, lalu pilih data, opsi data. Setelah opsi data kita dilihat sebelah kanan baris ketiga ke bawah, di opsinya ada namanya subtotal. Kita tinggal klik saja di situ. Setelah diklik, nanti di sana ada opsi change in, terus kita ganti dengan nama mahasiswa, terus setelah function kita ganti dengan average, terus add subtotal text-nya nilai. Maka kita akan melihat nilai rata-rata dari siswa-siswa atau mahasiswa Arkan Fatihah Rasyad. Oke, yang pertama kita akan menaruh kursor kita di sel nama mahasiswa. Nah, setelah itu jika kalian bingung atau emang saya juga bingung mencarinya, kalau nggak salah di insert, nggak tahu di page layout, lupa lagi, tinggal kita lihat ada di sini pencarian, tinggal kita tulis saja freeze paint. Nah, lalu ketik yang paling atas. Nah, kita geserkan ke kiri, jadi tinggal cuman sisa penomoran siswa doang yang tidak tergeser dari nama mahasiswa sampai ke nilai itu tergeser semua. Selanjutnya kita akan menambahkan row repeat atau panah di atas. Pertama kita buka page layout, terus di bawah page layout di pinggir orientasi, terus ada opsi size. Kita klik, terus yang paling bawah ada opsi more paper size. Lalu kita pilih opsi paling atas paling kanan yang tulisan sheet. Lalu kita klik bagian page setup row and repeat. Lalu kita tinggal klik sel yang paling kanan nomor 1 biar terrepeat semua dari kiri ke kanan semua. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti kita tinggal geser ke atas. Oke, yang selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya memvalidasi data jurusan. Oke, yang pertama kita blok dari KAT yang pertama sampai MIF yang di bawah. Lalu kita cari saja validation, terus input message hanya MIF dan hanya KAT dan MIF. Setelah itu oke. Nah, nanti akan terlihat opsinya hanya KAT dan MIF, jadi nanti tidak akan bisa diubah. Lalu selanjutnya kita akan memvalidasi nilai. Validasi seperti tadi, terus kita ketikkan hanya nilai 0 sampai 100. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Oke, yang selanjutnya kita akan menampilkan nama mahasiswa dan mata kuliah yang diambil menggunakan pivot table. Yang pertama kita blok dulu selnya, sel semuanya, lalu kita pilih opsi pivot table di pencarian, lalu akan ada opsi nama, nomor, jurusan, mata kuliah, nilai, dan lain-lain. Tinggal kita checklist apa yang mau kita dipivotkan, lalu kita memindahkan nama mahasiswa agar tidak di tabelnya agar tidak berantakan, atau itu terserah kalian akan menyimpannya di mana saja, tapi saya memilih menyimpannya seperti ini. Oke, lalu ada di sum of no, kita akan di sebelah kanannya ada seperti titik yang panah ke bawah, lalu kita klik saja. Nah, kita pindahkan opsinya ke count, jadi menghitung nomor. Nah, setelah itu saya akan menampilkan atau bagaimana cara menampilkan rata-rata nilai mahasiswa dengan pivot table. Seperti biasa kita blok dulu, setelah itu kita kembali ke opsi pivot. Nah, seperti biasa atau seperti tadi nama mahasiswa nilai, atau tergantung kalian mau ngambil apa, tapi di sini saya akan mengambil atau melihat nilai rata-rata setiap mahasiswa, maka saya memilih nama mahasiswa nilai, lalu kita pilih sum of nilainya di average atau di rata-rata nilai para mahasiswa.
Nah, untuk yang terakhir saya akan membagikan bagaimana caranya kita membuat coding makro pada Excel hanya dengan mengetik Ctrl+M untuk membuat tulisan berwarna biru pakai font miring atau apa ya namanya, italic kalau salah. Oke, pertama-tama kita blok dulu tabelnya, lalu record makro di opsi developer di atas. Nah, jika kalian tidak ada opsi developer, kalian bisa pergi ke settingan, lalu setelah itu ada customize ribbon. Nah, di situ di sebelah kanan di jajaran yang di checklist ada namanya developer. Nah, si kotaknya itu belum di checklist, kalian bisa menceklisnya agar opsi developer di pada Excel kalian ada. Setelah itu kita klik makro record di opsi developer. Nah, di makronya atau di shortcut key-nya kita pakai simbol M, atau nanti kita untuk mengkombinasi kontrol sama Ctrl, kalau lihat di keyboard kalian tulisannya sama M, sama huruf M, kita kombinasi. Nah, setelah itu kita kasih deskripsi garis biru kita kasih deskripsi garis miring biru, lalu kita pencet OK, lalu kita pergi ke opsi home, lalu kita nyalakan bold dan apa ya namanya, kayak gaya font italic sama bold kita nyalakan, lalu kita kasih warna biru agar terlihat warna biru. Setelah itu kembali ke opsi developer, lalu stop recording. Setelah stop recording, nah di sebelah kiri opsi record makro ada tulisan makro. Nah, kita klik saja. Lalu ada di situ opsi makro 1 sama makro 5. Nah, kita klik kanan paling atas, klik kiri paling atas kanan. Lalu kita akan melihat tulisan dan gaya font kita italic, terus bold, terus warna biru. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat coding garis biru miring. Oke, terima kasih telah menonton. Thanks for watching.